Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali di channel saya, Ethos Channel. Pada malam hari ini, presentasi kita adalah seksualitas pada ikan. Nah, apa itu seksualitas pada ikan? Seksualitas ikan adalah karakteristik yang membedakan antara ikan jantan dan ikan betina. Seksualitas ikan dapat dilihat dari ciri seksual primer dan sekunder. Nah, ciri primer itu terletak pada organ penghasil sperma dan organ penghasil telur pada ikan. Nah, selanjutnya organ yang menunjukkan jenis kelamin dan dapat dilihat secara kasat mata pada ikan. Kemudian ciri sekunder adalah perbedaan warna antara ikan jantan dan betina, perbedaan bentuk tubuh, perbedaan panjang sirip, dan kemudian perbedaan agresivitas antara ikan jantan dan betina. Reproduksi pada ikan. Ikan melakukan reproduksi secara eksternal, yaitu pembuahan terjadi di luar tubuh induk ikan. Kemudian ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat, lalu ikan betina akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya di telur tersebut. Contohnya ikan mas, ikan koi, ikan lele, ikan mujair, ikan bandeng, dan ikan salmon. Dan kemudian ada banyak lagi. Nah, seperti pada gambar tersebut, gambar A, B, C, dan D adalah ciri-ciri agresivitas pada induk ikan terhadap ikan lain yang mendekati sarangnya. Kemudian gambar E, C, E, F, G, H adalah contoh bagaimana induk-induk ikan membuat sarangnya. Yang E hanya membuat sarang, bertelur, entah itu ditinggalkan atau dijaga, itu tergantung kepada induk ikan. Kemudian F membuat sarang busa, itu seperti ikan cupang, yang mana jantan membuat balon-balon oksigen di permukaan air, dan kemudian akan dimasukkan sel telur di dalam busa-busa tersebut, dan kemudian dijaga oleh ikan jantan. Yang G menginkubasi dalam mulut. Anak-anakan yang sudah dibuahi akan dijaga di dalam mulut ikan. Dan kemudian H meninggalkan telur dalam tempat terlindung. Sarang yang sudah dipilih tempat yang terlindung dan aman, kemudian telur akan dibuahi oleh betina dan jantan akan menjaga lingkungan di sekitar sarang. Ataupun sebaliknya, betina akan menjaga sarang dan jantan akan mencari makan, bergantian terus-menerus sampai telur menetas. Nah, hermafroditisme pada ikan adalah kondisi ketika ikan memiliki jaringan ovarium dan testis dalam tubuhnya. Hermafroditisme pada ikan dapat berupa hermafroditisme berurutan, hermafroditisme potandri, dan protogini. Hermafroditisme berurutan pada ikan adalah perubahan jenis kelamin ikan dari jantan menjadi betina, atau sebaliknya pada tahap tertentu dalam hidupnya. Hermafroditisme berurutan dapat terjadi pada berbagai jenis ikan, gastropoda, dan tumbuhan. Jenis hermafroditisme berurutan ada potandri dan protogini. Nah, potandri yaitu ikan berkembang sebagai jantan terlebih dahulu. Nah, jadi dari lahir ikan tersebut sudah jantan. Kemudian mengubah jenis kelaminnya menjadi betina, contohnya ikan badut. Nah, perubahan ini terjadi apabila di dalam suatu kelompok ikan tersebut, ikan badut, tidak ada betina dan hanya ada jantan semua. Dan kemudian akan ada jantan yang mengubah kelamin menjadi betina dan kelangsungan hidup kelompok akan terus berlanjut. Kemudian protogini, ikan lahir dengan organ reproduksi betina, kemudian mengembangkan alat kelamin jantan di kemudian hari. Contohnya ikan rice pembersih, Indo-Pasifik. Ciri hermafroditisme berurutan. Pada banyak ikan, hermafrodit
hermafrodit berurutan. Jaringan kedua jenis kelamin terdapat dalam gonad sebelum perubahan jenis kelamin. Pada beberapa ikan, jaringan reproduksi sepenuhnya digantikan oleh jenis kelamin sekunder. Hermafrodit berurutan biasanya hanya dapat mengubah jenis kelamin satu kali, tetapi ada juga ikan yang dapat mengganti kelaminnya sebanyak yang mereka butuhkan. Hermafroditisme berurutan pada ikan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam kelompok-kelompok tertentu untuk tujuan yang berbeda, termasuk isu-isu ekologi dan evolusi. Gonokorisme adalah kondisi seksual berganda pada ikan. Kondisi ini dapat dibedakan menjadi gonokorisme tak berdiferensiasi dan gonokorisme berdiferensiasi. Gonokorisme tak berdiferensiasi pada tahap juvenil. Gonad ikan tidak memiliki jaringan yang jelas, apakah jantan atau betina. Gonad tersebut berkembang seperti ovarium. Setengah dari individu-individu ikan gonadnya menjadi ovarium ikan betina. Nah, setengah individu lain gonadnya menjadi testis ikan jantan. Nah, organ reproduksi pada ikan. Nah, seperti pada gambar tersebut, nah, organ reproduksi ikan terdapat pada bagian bawah perut, di belakang perut, dan di antara ekor ikan, dan di antara sirip ikan, dan di bagian bawah. Nah, ini adalah tempat reproduksi ikan jantan, di mana sifat seksual primer pada ikan adalah organ reproduksi yang terlihat secara kasat mata, sedangkan sifat seksual sekunder adalah ciri-ciri yang tidak terlihat secara kasat mata. Sifat seksual primer, organ reproduksi ikan betina berupa ovarium dan pembuluhnya. Organ reproduksi pada ikan jantan berupa testis dan salurannya. Testis merupakan tempat penghasil dan pematangan sel-sel sperma. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur. Nah, seperti inilah perbedaan di dalam tempat pembuatan sperma dan kemudian tempat ovarium. Sifat seksual sekunder, ciri seksual sekunder yang permanen atau tetap, yaitu tanda ini tetap ada sebelumnya, selama, dan sesudah musim pemijahan. Ciri seksual sekunder dapat berupa dimorfisme dan dikromatisme seksual. Dimorfisme seksual diukur melalui bentuk sirip ekor, tubuh, dan bentuk perut. Dikromatisme seksual diukur melalui warna sirip. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, lihat, seperti lihat yang pada kanan, di mana sirip ikan berdekatan, menempel. Itu adalah jantan. Dan pada kiri, siripnya tidak menyatu, menandakan betina. Dan kemudian pada sirip pektoral atau sirip dada, betina lebih datar dan jantan lebih naik ke atas.
Ciri seksual sekunder pada ikan jantan misalnya bulatan hitam pada ekor ikan Amia calva jantan, gonopodium pada Gambusia affinis, clasper pada golongan ikan Elasmobranchia, warna yang lebih menyala pada ikan Labistes beta dan ikan-ikan karang. Nah, ikan Kamia calva, ikan unik yang lebih dikenal sebagai bowfin. Ikan bowfin tidak termasuk hermafroditisme berurutan, banyak kayak protondri atau protogini. Mereka berkembang biak dengan pembuahan eksternal biasa. Betina mengeluarkan telur di sarang yang dibuat jantan, lalu jantan membuahi telur itu di luar tubuh induknya. Bentuk tubuh mirip gabus dengan sirip punggung panjang, bisa bernapas udara langsung ke paru-paru primitif lewat organ khusus, termasuk ikan purba, sisa-sisa dari kelompok ikan zaman dinosaurus. Ya, seperti yang sudah dilihat, ciri sekunder pada seksual sekunder pada ikan jantan misalnya bulatan hitam pada ekor ikan Amia calva jantan. Nah, bulatan pada ekor ikan jantan. Kemudian pada sirip, ini adalah gonopodium pada ikan laki jantan, dan ini ikan betina. Gonopodium akan masuk pada ikan betina dan mengeluarkan sperma. Tulang. Ini adalah hook agar tidak terlepas pada saat pembuahan. Tulang. Nah, seperti ini juga pada pari. Ini adalah pari jantan. Pada bagian jantan, anus terdapat di dekat pada ekor ikan dari pari, dan kemudian di ekor pari tersebut ada dorsal tajam, di mana itu adalah tulang rawan yang beracun. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan sampai di sini saja. Baiklah, sampai di sini saja presentasi pada malam hari ini, dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Baiklah, sampai di sini saja presentasi pada malam hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oh, dan tinggalkan komen.